Halo, kembali lagi bersama saya, Adinda Ivan Palevi, peserta pelatihan di PPKD Jakarta Selatan, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan Angkatan 1 tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara maintenance laptop, dari mulai eksternal sampai internal. Oke, simak videonya yuk! Ya, kita awali dengan mempersiapkan alat-alat untuk maintenance, yaitu ada toolkits. Pertama, isinya ada obeng, digunakan obeng plus dan minus saja, dan juga ada pick. Pick ini untuk membongkar casing laptopnya. Ya, di sini saya menggunakan obeng plus. Oke, selanjutnya ada tisu dan juga lap microfiber. Dan ini isopropyl alkohol atau alkohol 75%. Dilanjutkan ada kuas dan juga sikat gigi bekas untuk menyikat debu-debu. Oke, kurang lebih segitu saja toolsnya. Selanjutnya saya akan menonaktifkan baterai laptop. Hal ini karena saya menggunakan baterai tanam, sehingga laptop akan terus terhubung dengan baterainya. Kita akan mematikan lewat BIOS. Di sini ada di menu power. Oke, kita pilih paling bawah, disable built-in battery. Ada tulisannya temporarily disable for maintenance. Klik yes. Laptop akan langsung mati. Setelah ini dilakukan, laptop tidak bisa dinyalakan lagi melalui tombol. Ya, sekarang kita akan memulai maintenance laptop. Saya akan memulai dari membersihkan bagian luar laptop. Kita akan membersihkan keyboard menggunakan kuas. Lalu ambil kain microfiber dan juga alkohol. Kita akan mengelap bagian monitor dan juga bagian atas keyboard. Mengapa menggunakan alkohol? Karena alkohol cepat menguap. Bisa dilihat setelah dilap, langsung kering dalam beberapa saat. Setelah selesai membersihkan bagian luar, saya akan memulai pembongkaran laptop untuk maintenance bagian dalam. Siapkan obeng yang akan digunakan, lalu kita identifikasi di mana saja tempat ada bautnya. Untuk beberapa baut, lokasinya pasti ada di bawah label. Pastikan sudah teridentifikasi baut ini. Mengapa bisa ada baut di bawah label ini? Karena ini untuk garansi, bukti bahwa laptop belum pernah dibongkar oleh user. Jadi, jika kalian ingin melakukan maintenance ini, pastikan garansi sudah habis, sehingga label tidak apa-apa untuk dibongkar. Perlu diperhatikan ini untuk pengguna laptop yang masih baru. Pada kasus saya, ini merupakan laptop second. Tetap ada label, tapi ini label hanya dari toko, garansinya hanya sebulan. Nah, baut sudah terbuka semua, sekarang kita akan membongkar casing menggunakan pick. Mengapa menggunakan pick? Karena jika kita membongkar plastik, kita harus menggunakan plastik juga. Apabila menggunakan besi, akan rusak casingnya. Di sini saya akan membersihkan debu yang terlihat pada bagian jalur masuk kipas. Untuk prosesnya tidak saya lakukan di meja karena akan kotor ya. Nah, ini debunya sudah bersih. Oke. Kita lap sekarang. Casing bagian bawah sudah bersih, sekarang kita bisa simpan. Sekarang kita akan memulai mencabut kabel-kabel yang ada di soket motherboard. Kita akan menggunakan pinset di sini untuk alat bantu. Pertama, pastikan mulai dari baterai. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya short atau konslet. Pada bagian ini saya akan membuka kabel fan laptop. Pada perangkat laptop, bagian kipasnya itu menjadi satu dengan heatsink. Sehingga ketika kita akan mengganti thermal paste, kita harus membongkar semuanya. Sekarang saya akan membersihkan dulu debu-debu yang terjebak dalam casing laptop. Oh iya, di sini saya juga akan menunjukkan bagian SSD, yaitu tempat penyimpanan di laptop ini. Untuk jenis SSD ini merupakan M.2 yang langsung dipasang ke motherboard. Ini dicolok dan lalu menggunakan baut untuk dikencangkan. Silakan ikuti langkah-langkah yang saya demonstrasikan untuk upgrade penyimpanan kalian. Jangan lupa ya bautnya dipasang lagi. Oke, sekarang saya akan memulai proses penggantian pasta pada CPU laptop ini. Kita mulai dengan membuka baut-baut pada heatsinknya. Pada kasus saya, baut hanya terdapat di heatsink. Sedangkan pada umumnya baut bisa terdapat di heatsink dan juga di kipas. Ya, kipas dan heatsink sekarang sudah bisa dilepas. Bisa dilihat di sini thermal paste-nya sudah mulai mengering. Sebelum membersihkan sisa thermal paste, saya akan membersihkan bagian kipasnya.
Gunakan sikat gigi bekas atau kuas untuk membersihkan debu-debu yang menyangkut pada sirip kipas. Nah, sekarang saya akan membersihkan sisa thermal paste. Karena thermal paste pastinya akan menjadi kering karena panas dan ujung-ujungnya menjadi kerak, saya akan menggunakan alkohol untuk membersihkan kerak-kerak tersebut. Lakukan hingga tidak ada thermal paste yang tersisa pada heatsink. Nah, sekarang kita akan membersihkan juga sisa thermal paste yang ada pada CPU-nya. Lakukan langkah-langkah yang sama seperti tadi. Sekarang kita akan memulai pengaplikasian thermal paste pada CPU. Gunakan secukupnya saja, jangan berlebihan, karena bisa berantakan di motherboard nantinya. Sekarang, pasang lagi heatsink dan fan ke atas CPU. Untuk pengencangan bautnya dilakukan secara bersilang. Pada kasus laptop saya ini sudah tertera di heatsink untuk urutan pengencangannya. Ya, sekarang kita akan memulai memasang lagi kabel-kabel yang sudah dilepas tadi. Jangan sampai ada yang lupa dipasang ya. Untuk pemasangan kabel, pastikan baterai dilakukan terakhir. Kita bersihkan lagi sedikit sisa-sisa debu yang ada di laptop. Sekarang tinggal hanya pemasangan kembali bagian casing bawah. Hati-hati pada saat pemasangan karena klip pada casing rawan patah. Tinggal dikencangkan di sini baut-bautnya. Selesai deh maintenance laptopnya. Ya, begitulah kurang lebih cara kita maintenance laptop. Kita melakukannya dengan membongkar, lalu juga mengganti pasta dalam laptop tersebut. Selain itu, kita juga bisa melakukan hal tersebut untuk upgrade part-part yang ada dalam laptop. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih banyak untuk waktunya. See you next time.